Ya, terima kasih Vero dan pemirsa. Indeks harga saham gabungan berakhir di teritori positif. Lantas sentimen apa yang mempengaruhi indeks hari ini dan emiten apa saja yang layak Anda koleksi esok hari? Kita akan membahasnya bersama Head of Research NH Korindo Securities, Reza Priyambade. Selamat malam Mas Reza. Selamat malam. Mas Reza, ini setelah mengalami pelemahan selama 3 hari, akhirnya IHSG berada di teritori positif. Menurut Anda ini apa pemicunya? Ya, kalau kita lihat memang ada beberapa sejumlah sentimen positif yang kita lihat bisa mempengaruhi pergerakan dari IHSG yang akhirnya bisa bergerak di zona positif ya. Di antaranya mulai dari penguatan nilai tukar rupiah. Nah, terkait dengan penguatan nilai tukar rupiah ini kan setelah pelaku pasar merespon adanya peningkatan dari neraca perdagangan kita yang akhirnya mengalami surplus. Apalagi kalau kita lihat ini kan sudah 3 kali berturut-turut mengalami surplus. Ini memberikan sentimen positif di pasar. Kemudian di sisi lain mulai berkurangnya aksi jual asing itu juga turut mempengaruhi. Selain itu juga kalau kita lihat dengan adanya penguatan dari harga minyak mentah dunia itu juga turut mempengaruhi sehingga pergerakan dari nilai tukar US dollarnya juga agak sedikit mengalami penurunan sehingga bisa dimanfaatkan oleh nilai tukar rupiah mengalami penguatan. Jadi sejumlah berita-berita positif itu yang akhirnya membuat pelaku pasar memanfaatkan pelemahan selama 3 hari sebelumnya untuk kembali mengakumulasi. Oke, baik. Oke, Mas Reza, ini hari ini investor domestik banyak berburu saham-saham unggulan nih. Salah satunya ini ada saham perbankan. Menurut Anda bagaimana dengan besok? Apa yang harus diburu? Ya, kalau kita beberapa saham yang mungkin bisa dicermati oleh pelaku pasar ya terkait dengan adanya berita positif di beberapa saham bank ya, misalkan ada saham Bank Mandiri, kemudian tadi juga ada berita terkait dengan Bank BRI yang akan memperbesar kredit untuk infrastrukturnya. Kemudian di sisi lain mungkin yang kita perhatikan adalah saham Bank BCA yang mungkin bisa kita akumulasi di area support. Kemudian di sisi lain mungkin ada beberapa saham di luar perbankan yang mungkin bisa diperhatikan, misalkan seperti saham Sril itu yang kemungkinan masih akan melanjutkan pola uptrendnya. Kemudian di sisi lain di saham minyak itu ada saham El Nusad dan juga MPPA ya untuk retailnya. Oke, alasan Anda apa? Ya, kita melihat ada beberapa sentimen positif ya terkait dengan kinerja mereka. Kemudian kita melihat juga dari pergerakan secara teknikalnya itu juga cukup mendukung. Beberapa indikator teknikalnya mereka juga cukup mendukung dengan adanya peningkatan volume beli yang terjadi hari ini. Oke, itu yang untuk layak dikoleksi. Bagaimana dengan yang layak dijual? Ya, beberapa saham yang kita lihat pergerakannya masih dalam zona tren menurun ya, itu diantaranya adalah saham AISA, kemudian di sektor lainnya ada saham BMTR, di perbankan juga ada yaitu Bank Panin yaitu PNBN yang itu kemungkinan masih akan melanjutkan tren penurunannya. Terakhir dari saham agrikultur yaitu ada saham CPRO Mbak ya. Oke, apakah IHSG besok akan terus melanjutkan penguatan atau malah sepertinya tidak begitu kencang gitu ya lajunya? Ya, memang kalau kita lihat dari pergerakan IHSG hari ini memang belum cukup kuat untuk mengonfirmasi dari penguatan lanjutan. Tapi yang kita harapkan adalah ya dengan mulai berkurangnya tekanan jual oleh investor asing, kemudian kalau kita lihat dari perdagangan di bursa saham Amerika malam ini juga masih di teritori positif. Setidaknya itu bisa memberikan semacam angin segar lah buat penguatan lanjutan dari IHSG. Apalagi kalau besok diikuti dengan Jadi menurut Anda ini ada penguatan dan berada di level berapa, Mas Reza? Ya, untuk besok untuk level resisten yang kemungkinan akan diuji oleh IHSG di level antara 5435 hingga 5448. Tapi kalaupun sempat mengalami pelemahan, mungkin level yang harus dijaga oleh IHSG itu di support di 5389 sampai dengan 5412. Lagi-lagi melambat ya, walaupun naik. Ya, itu yang kita lihat masih ada potensi perlambatan karena pelaku pasar juga masih ada yang melakukan aksi profit taking. Baik, terima kasih Mas Reza atas analisa Anda. Baik, terima kasih Mbak.